Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam YNB, Jaya Sepak Bolaku. Buat kali ini, konten kali ini saya akan sharing bagaimana teman-teman dari pelatih Persikabo Academy belajar menganalisa suatu pertandingan. Dalam kesempatan kali ini yang dianalisa adalah pertandingan Qatar U19 lawan Indonesia U19, di mana masing-masing pelatih atau setiap pelatih mendapatkan kesempatan menganalisa satu tim. Dan kali ini saya menganalisa tim Qatar. Nanti ada Coach Ilyas menganalisa Qatar juga, Coach Satrio menganalisa Indonesia, sama Dirtek Coach Jul menganalisa tim Indonesia. Bagaimana proses presentasinya, bagaimana proses menganalisanya, yuk kita lihat sama-sama. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam head coach, selamat malam all coaches. Terima kasih juga buat Bang Jul udah beri kesempatan untuk belajar sama-sama sama rekan-rekan yang luar biasa. Oke ya, saya coba mempresentasikan analisa pertandingan timnas Qatar U19 lawan Indonesia. Karena konteksnya ini latihan, saya juga coba buat yang sederhana, mungkin nanti lebih kompleksnya nanti mungkin sama aku Satrio lah yang lebih oke lah. Oke, untuk kesempatan kali ini saya coba ngebahasnya di build up, kemudian attacking sama defending. Meskipun di beberapa analisa pertandingan sebetulnya bisa kita bahas key player, transisi, dan lain-lain. Tapi saya untuk kesempatan kali ini di build up sama attacking dan defending saja. Oke. Buat formasi awal Qatar U19, kalau bisa dilihat di layar televisi pada saat itu dia menggunakan formasi 4-3-3. Di situ ada Sulaiti di bek kanan, Yosif, Taha, Almari, kemudian dia pakai satu holding, Azadi, kemudian ada dua gelandang serangnya, Al-Hadrami sama Khadira. Kalau kita lihat seperti formasi 4-3-3-nya Villanesia. Kalau seperti ini 4-3-3. Oke, kemudian lanjut bagaimana Qatar pada saat membangun serangan. Ini saya coba share videonya terlebih dahulu. Oke, pada saat build up Qatar itu membuat struktur 2-3. Dan di sini kondisinya pemain timnas Indonesia hanya menempatkan dua striker saja. Ya, di sini kalau dilihat dari momen ini dia hanya mengganggu saja. Dan timnas Indonesia pressure pada saat ketika Qatar sudah memasuki area setengah lapangan. Nah, karena pada saat build up dia membuat struktur 2-3, ada 5 pemain Qatar yang pada saat membangun build up, dan hanya 2 pemain Indonesia yang mengganggu, hanya 2 striker. Jadi ini sangat memudahkan tim Qatar jadi selalu berhasil build up-nya sampai di lapangan tengah. Ini menurut pandangan saya. Oke, tadi kan pada saat build up strukturnya 2-3, pemain 4 pemain belakang sama 1 holding. Nah, kalau ngelihat pada saat momen ini seperti Villanesia juga nih. Dia membuat struktur bermain 2-3-2-3. Ada gelandang serangnya, ada Khadira ya sama Al-Hadrami. Kemudian ada Tabaside di nomor 7, posisi nomor 7 kalau Villanesia, kemudian kirinya ada Al-Mehairi.
Nah, kondisi ini ketika pemain timnas melakukan pressure tinggi, ketika pemain timnas tidak melakukan pressure tinggi di area lapangan tengah, atau ketika pemain Indonesia tidak melakukan organisasi pertahanan yang baik di lini tengah. Nah, ini pada saat masuk ke kondisinya, kalau dilihat di sini, pemain Indonesia tidak melakukan pressure tinggi sampai lapangan tengah, dan di sini menurut saya pada saat kondisi di sini organisasi pemain Indonesia di lapangan tengah kurang organisasi ya, sehingga sampai nomor 3 pun juga gampang masuk ke area sini. Oke, next. Oke, dan ini momen-momen build up Qatar di beberapa waktu. Ini saya coba screenshot momen-momen tim Qatar pada saat membangun serangan itu selama babak pertama di beberapa menit kondisi memang seperti ini. Memang Qatar disiplin membangun build up-nya dengan membentuk struktur 2-3 selalu. Ini kayak di, kalau kursor saya kelihatan nggak, Coach Ilyas? Kelihatan kursornya. Ini kalau di poin pertama pada saat bola dipegang nomor 3 ya, kalau di Valencia posisi nomor 3. Nah, ini kelihatan nih, tetap dia jaga struktur bermain 2-3. Dia nomor 2-nya sama nomor 5-nya agak sedikit naik, dan nomor 6-nya selalu disiplin juga untuk menjaga jarak sehingga membentuk 2 triangle. Ini juga sama pada saat di sebelah kanan, bahkan di sebelah kanan pun yang orang nomor 5 pun berdirinya di garis paling pinggir. Dia benar-benar memanfaatkan lebar lapangan, dan dia benar-benar disiplin untuk menjaga strukturnya tetap 2-3. Kemudian ini juga dia membuat strukturnya 2-3. Ini padahal dengan di waktu yang berbeda nih build up-nya. Nah, oke, ini juga ya, ini bola udah dikontrol sama nomor 4. Sama, tetap nomor 2 sama nomor 5-nya dia disiplin sampai memanfaatkan lebar lapangan. Sepertinya buat pengenalan ke anak-anak Persikabo, kalau ada sesi pengenalan cara bermain, ini bagus juga nih kalau misalnya pelatih ada kelas buat menjelaskan ini. Sampai oh iya, mereka tuh disiplin banget, dia tuh benar-benar di garis gitu, nggak terlalu ke dalam. Iya, ntar kita ini, bisa struktur build up-nya kita bisa bikin sesi buat U14 Coach Ruli nanti khusus. Yang kita bahas ini aja, tapi yang kita analisis bukan Indonesia malah ya, malah Qatar. Karena Qatar pakai Villa Indonesia ya. Villa Qatar berarti ya. Kalau ini kan, tapi memang ada beberapa momen Qatar juga pada satu build up bisa membentuk 2-4. Karena memang mungkin tujuannya untuk memancing pertahanan Indonesia. Seperti itu. Itu mungkin ya. Oke, lanjut. Oke, ini attacking. Sekarang saya ke attacking. Tadi build up-nya cukup. Nah, ini momen yang tadi, cuman saya bahasnya pada saat attacking-nya. Nah, ini momen attack. Nomor 3 bisa sampai dribble ke depan. Oke. Kalau dilihat pada saat attack, benar tadi dia seperti Valencia, dia membentuk struktur 2-3. Ada 2 gelandang serangnya, Khadira sama Al Hadrami, kemudian ada Tabiside sama Majer. Nah, saya sangat mengamati bagaimana Qatar melakukan serangan. Ketika timnas Qatar lebih dominan melakukan wing play, seringkali melakukan bola-bola long pass atau direct pass ke pemain wing, atau menuju ke Al-Mehairi,
nomor 10 itu wing kirinya, kemudian Tabaside itu yang di kanan. Namun lebih dominan pula bola menuju ke Al-Maheri yang di wing kiri. Dan saya lihat ini tambahannya mungkin lebih sering ke Majer juga. Nah, di sini yang dievaluasi kurangnya variasi kombinasi dalam menyerang. Tidak ada kombinasi play, kurang penetrasi, kurang berani penetrasi pemain-pemain Qatar. Ya tidak memanfaatkan bermain di lapangan tengah. Kurangnya kombinasi play. Tapi setuju nggak Qatar lebih eksplor di kiri karena memang bek kanan kita waktu itu sedikit lebih lemah dibandingkan bek kiri kita. Nah, kalau bek kanan bek kiri saya belum tahu Bang, lebih kuat atau lebih lemah. Tapi kalau memang ke kiri lebih sering ke kiri, iya. Iya. Pada saat itu Qatar lebih sering ke kiri. Iya. Artinya kan kalau ke kiri kan berarti dia tahu nih titik lemah Indonesia di sini. Nah, serang dari situ terus gitu kan. Iya. Itu yang belum sampai saya analisis sampai dalam. Gitu Bang. Iya nggak apa-apa ya. Ya memang artinya kenapa serang dari kiri mungkin sayap kiri Qatar memang lebih bagus kan. Iya. Sementara di satu sisi juga bek kanan kita sedikit lebih lemah di pertandingan ini ya. Iya betul. Oke. Nah, memang sepakat dia lebih sering dominan ke kiri dia pada situ dan hampir tidak sama sekali tidak melakukan berani kombinasi play. Dia selalu lemas. Saya lanjut dulu Bang ya. Lanjut silakan. Oke. Nah, akhirnya bola mudah gampang sekali dipatahkan sama pemain-pemain belakang kita. Oke, itu attacking yang pertama. Kemudian saya coba share ini momen attacking yang kedua. Kita lihat momen attacking yang kedua. Qatar bermain, membangun serangan. Nah, dia disiplin untuk build up, bahkan penjaga gawang dia berani sampai ke seperempat lapangan. Nah, ini lagi-lagi pemain Qatar selalu mengambil keputusan direct pass atau long pass. Ini yang dituju ke wing kiri lagi dan patah lagi serangan. Oke, kemudian ini momen attacking yang ketiga di lain waktu. Mereka main. Oke. Qatar tetap disiplin 2-3 buat build up, lagi-lagi direct pass. Nah, ini lagi-lagi direct pass, kemudian putus lagi. Kemudian putus lagi serangan Qatar. Nah, ini momen attacking yang keempat. Nah, ini yang berbeda. Dia sekarang sudah membentuk build up 2-4. Memang tujuannya mungkin supaya menang jumlah, tapi sebenarnya dengan kondisi seperti ini dibilang menang jumlah nggak juga. Sebenarnya dengan seperti 2-3 aja cukup. Tapi mungkin nomor 8 ini supaya lebih memancing lagi pemain gelandang timnas Indonesia lebih pressure di sini. Tapi ternyata Indonesia juga sepertinya mau disiplin juga bertahannya di tengah lapangan. Nah, ini lagi selalu direct pass. Ini kan sayang kalau menurut pendapat saya pribadi, kalau menyerang selalu menggunakan direct pass akhirnya hilang bola. Patah lagi ini ke Al-Majir. Oke. Nah, ini momen press build up Qatar berhasil memanfaatkan 8 pemain Indonesia attacking position untuk attacking. Nah, ini momen dimana golnya Qatar nih dapat penalti. Karena dia memanfaatkan press build up ya. Kenapa? Karena
Indonesia main pakai 4-4-2, tapi pada saat menyerang dia terkadang pakai 2-4-4 sehingga ada 8 pemain yang sampai di lapangan tengah. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Kalau mau pakai 2-4-4 berarti posisinya harus kuat pegang bola di lapangan tengah, nggak boleh salah. Tapi ternyata Indonesia melakukan kesalahan sehingga Qatar bisa counter attack. Nah, dia Indonesia mau build up, dia pakai 2-4-4. Supriyadi nah, ya. Dia menang jumlah di lapangan tengah sini. Iya. Ya. Supriyadi. Nah, tapi salahnya di sini dia salah di sini. Iya, maksa dia. Mungkin Ngapain sama yang kalau kita perhatikan maksa, iya. Diklik itu ya itu. Nah, mungkin di sini nih. Ya, body shape salah dia. Seharusnya dia bisa bermain positif. Ya. Iya, betul. Body shape salah, dia nggak tahu mungkin ada space. Dan dia di sini harusnya bisa bermain positif lagi ke depan karena nggak ada pressure kan. Iya. Tapi dia tarik lagi ke belakang. Sebenarnya kalau dilihat body shape juga benar, cuma decisionnya salah. Iya, iya, decisionnya. Kan? Nah, iya, coach. Nggak ada yang pressure dia, bebas tuh lihat tuh. Di sini dia nggak positif, nggak ada pressure. Stop tadi, Coach. Oke, nah. Di sini Coach belum, mundur lagi. Mundur lagi. Mundur lagi gimana ya? Nggak bisa ya? Di situ nah, mundurnya di situ lagi. Bisa, lagi. Dikit lagi. Nah, ini. Ya kan? Lihat kan? Nggak ada pressure, nggak ada ini, malah ke belakang ngambil keputusannya. Artinya ya individual error ini. Akhirnya dari kesalahan di sini akhirnya bikin kesalahan berikutnya kan dengan salah passing kan. Iya. Salahnya sebenarnya fatalnya yang di sini ya. Iya, di sini. Ya itulah sepak bola emang decision making penting banget ya. Kadang kita satu kesalahan kecil bisa berefek besar gitu kan. Lanjut. Ya, di sini kan dia mungkin maksudnya supaya menang jumlah ya 8 pemain di area lapangan, tapi positionnya dan lain body shape dan lain-lain gagal. Ini pun juga dasar banget. Oke, udah lewat. Lanjut. Oke, ini defend. Pada saat defend. Oke, kalau defend seperti Villanesia juga, Bang. Kalau saya lihat dia membentuk struktur di depan itu 4-1. Iya, 4-1. Ini Majer pada saat pemain belakang kita nomor 3A, nomor 4 pegang bola, dia yang datang. Majer datang, dia bergeser mengarahkan bola supaya agak keluar. Kemudian Tabaside dia sudah bergeser ya, kemudian ada Khadira, dia sudah cover Tabaside. Al-Mayhairi nomor 10 dia juga sudah bergeser ke dalam, tapi ini mungkin evaluasi nomor 8 Hadrami belum terlalu turun. Sebetulnya ini nomor siapa nih, nomor yang timnas kita nih yang saya lingkar ini free seharusnya. Ya, Brilian itu. Siapa Brilian namanya? Brilian ya. Harusnya Al Hadrami nih pegang, ya harusnya dia pegang ini nomor 8 ini Hadrami. Cuman memang dia berdiri terlalu jauh, kurang ke dalam. Tapi kalau dilihat seperti ini memang struktur dia di atas itu 4-1. Si loading. Oke, dan di belakangnya pun dia juga membuat strukturnya 4-1.
Sulaiti, Yosef, Taha, sama Almari. Kemudian ada satu gelandang holding Azadi. Jadi memasuki 4-1. Ini momen-momen defending Qatar di beberapa waktu ini yang tadi yang saya share, kemudian ini 4-1 juga di lain di beberapa momen dia disiplin juga nih buat defending 4-1-nya. Ini bola di sini, ini cover, ini udah buat semi balance. Kemudian di atas pun juga sama, dia membuatnya press build up. Dia benar-benar press build up di 3/4 lapangan. Di 3/4 lapangan. Pemain Qatar pada defense. Oke, ini momen terjadinya gol tim Indonesia. Kalau menurut analisis saya, momennya kurang organisasi bertahan Qatar, kurang baik untuk mengantisipasi kalau Indonesia punya kelebihan dari lemparan ke dalam. Sehingga bisa dimanfaatkan oleh tim Indonesia. Nah, ini Bang, kalau menurut pendapat saya, karena memang timnas Indonesia mempunyai kelebihan pemainnya lemparan ke dalamnya bukan cukup sih, sangat baik. Ini harusnya segera diantisipasi. Mungkin salah satu antisipasinya ada 2 pemain belakang, nomor 3 atau nomor 2 sama nomor 5 itu pegang gawang tiang dekat sama tiang jauh. Kemudian ada nomor 3-4 yang di dalam box kotak kecil yang bisa duel-duel bagus. Nah, kalau pendapat saya di sini kan hanya 1, 2, 3, 4 pemain Indonesia yang ada di dalam box. Sedangkan pemain Qatar ini bisa bilang oke, ini pegang ini, kemudian ini pegang ini, tapi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain, bahkan dia pegang 4 pemain belakang, kurang efektif. Kalau duel-duel kepala kan sebenarnya 1 lawan 1 juga cukup. Berarti ini ada yang pegang 1, ini ada yang pegang 1, ini ada yang pegang 1 dan bisa jaga tiang. Nah, ini yang dibilang mungkin. Iya, ini kan salah satu antisipasinya. Tapi yang paling penting harus diantisipasi apa lagi, Coach? Yang paling penting yang diantisipasi. Ya, tidak jangan sampai timnas Indonesia dapat kesempatan throw in. Betul. Kalau lemparnya agak jauh lagi ke sana. Betul. Iya. Jangan buang bola di sepertiga pertahanan. Missnya gitu. Sisi kanan, jangan buang bola di situ. Iya, sepertiga pertahanan. Ya. Gitu sih. Ini kurang antisipasi juga dari pemain Qatar. Kalau menurut pendapat saya. Ya kurang lebih gitu sih Bang. Nah, tadi nggak bisa ini ya, nggak bisa. Contohnya kalau misalnya tadi siapa yang lempar bola ya Bang? Arhan Rifai. Ya. Arhan tuh nomor 2. Nomor 2 benar, Rifai nomor 2. Mungkin kalau pendapat saya ini mungkin 3-4 dia bisa 3-2-5 bisa buat pegang. Kemudian yang duel-duelnya bagus memang harus ada di duel di dalam box kecil. Tadi kan mungkin ada beberapa pemain, ada 3 ya. Ini bisa pegang 1, dia pegang 1. Itu sih cukup sih. Organisasinya ini tuh aja. Oke, mantap nih Coach RH. Jadi kira-kira kalau misalnya ketemu Indonesia lagi, strateginya apa, Coach? Kalau Indonesia lagi, kalau ketemu Indonesia lagi, saya mencoba membuat pertahanan Indonesia berani build up sampai tengah lapangan.
Iya. Karena dia pakai 2-4-4-2, pada saat dia menyerang dia 2-4-4, mungkin saya mengambil momen pada saat counter attack itu. Iya. Gitu. Nah, jadi sebenarnya sih sorry, mungkin Sintayong ini dia 4-4-2 itu kenapa dia tunggu sampai lapangan tengah, dia mau ngambil momen itu mungkin counter attack. Cuman karena struktur 2-3-nya Qatar disiplin banget sampai kedalaman, jadi nggak berhasil mulu, dia nggak dapat mulu. Itu sih. Ntar ada nih kalau dibahas sama Coach Satrio, ntar ketemu nih. Oke, silakan Coach Satrio. Oh, saya ya? Iya dong. Coach Ilyas mungkin udah bisa belum? Belum, Coach. Udah lengkap sih tadi sama Coach Ruli. Udah, lanjut. Begitu. Iya, lanjut Coach Satrio. Wah, itu udah muncul udah. Ya udah muncul ya. Sip. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Coach Jul dan para coaches. Kesempatan yang langka sekali bisa mempresentasikan hasil analisa. Ya, jadi pas kemarin tugasnya dapat Indonesia, saya langsung buat kebesokannya, jadi nggak dapat footage video-videonya, mohon maaf, buatnya pakai hasil analisa, pakai PowerPoint aja. Ini dia line up dan formasi dasarnya. Indonesia 4-4-2, attack-nya 2-4-2-2 atau 2-4-4, defense-nya 4-4-2 flat. Qatar dengan formasi 4-3-3, 2-3-2-3 saat menyerang, dan saat defense 4-1-4-1. Berikutnya cara bermain Indonesia. Yang pertama pada saat build up, mereka dari bawah berusaha build up, mencari nomor 8, kemudian setelah nomor 8 menguasai bola, mereka biasanya langsung progresi melalui winger, nomor 7 atau nomor 11. Oke, sorry, dipotong sedikit. Ya, sorry dipotong. Ini bagus, maksud Satrio bagus untuk menjelaskan, tapi untuk analisa itu nomornya udah bukan nomor Villanesia lagi, nomor sesungguhnya. Oh iya. Jadi nomornya nomor punggung pemainnya. Jadi udah bukan Villanesia lagi. Kita udah bukan ngajarin pemain lagi. Jadi nomor sesungguhnya, pergerakannya juga. Terus di sisi kanan ini kan di bawah build up itu masih kosong. Bisa dikasih penjelasan dengan tulisan. Nggak perlu penuh, tapi ya penjelasan aja cukup. Oke, lanjut. Iya. Oke, Coach, terima kasih masukannya. Setelah sampai ke nomor 7, build up itu mode build up yang biasanya sering terjadi, sering mereka buat. Mereka masuk ke lini tengah terus mencari winger di kedua sisi flank. Build up yang kedua yang kemarin saya perhatikan, menurut hemat saya, mereka seperti biasa passing mencari nomor 3, kedua center back maksudnya. Kemudian mencari 2 orang gelandang tengah itu, baik Brilian ataupun Beckham. Kemudian Qatar sudah mulai melihat bagaimana pola Indonesia bermain. Nomor 10 menjaga nomor 7, sehingga saat nomor 8 mau passing ke nomor 7, biasanya salah satu gelandang mereka menutup jalur passing yang ada, sehingga nomor 9 atau nomor 10, salah satu striker Indonesia melakukan drop, bounce pass, bounce pass untuk diberikan ke nomor 7. Jadi peran yang saya lihat, kedua striker Indonesia walaupun mereka free, biasanya mereka turning dan passing bolanya ke kedua winger. Ini dia penjelasannya, ada sudah dijelaskan barusan oleh saya. Oke, build up yang sering muncul Indonesia. Seiring waktu ini Qatar kan menaikkan garis pertahanan. Mereka di awal-awal mungkin melihat bagaimana Indonesia bermain, kemudian mereka perlahan-lahan menaikkan lini pertahanan mereka. Dan karena situasi jumlah di lini tengah ini
sama, karena Qatar menggunakan formasi 4-3-3, maka dua gelandang serang mereka head to head dengan dua gelandang Indonesia. Nah, karena pressing yang tinggi ini, Indonesia dipaksa untuk melakukan long pass. Karena tadi seperti yang sudah dijelaskan, dua gelandang kita di main marking oleh dua gelandang Qatar. Sehingga sulit bagi kita untuk progresi build up secara konstruktif dari bawah, begitu. Dan karenanya kita sering dipaksa melakukan long pass ke arah dua striker. Nah, di pertandingan kali ini Beckham yang mengambil peran sebagai gelandang menggantikan David Maulana punya kemampuan, skill yang mumpuni sehingga seringkali saat di pressing dia bisa melepaskan diri dan dia bisa memberikan passing-passing yang akurat begitu ke kedua winger. Tapi kalau saat Brilian yang pegang bola, dia saya hitung 2-3 kali kehilangan bola di lini tengah saat proses build up ini. Oke, sorry diinterupsi. Kalau Beckham lebih bagus daripada Brilian, tapi kenapa Beckham diganti, Coach? Oh iya, nanti ada penjelasannya, Coach. Karena pas berikutnya. Ya, saat kita tadi mau berusaha long pass gitu ya, kan Brilian punya kemampuan, tapi seringkali kita dipaksa melakukan long pass. Dan saat kita melakukan long pass ke depan, sebenarnya kalau memang situasinya tidak memungkinkan untuk build up, saya sih menurut hemat saya setuju-setuju saja long pass begitu. Asalkan ada struktur second ball yang sesuai. Karena kan seperti yang kita tahu kalau kita mau long pass pasti ada second ball, bahkan mungkin ada third ball. Pantulan bola-bola itu kan biasanya yang menjadi penentu siapa akhirnya yang menguasai bola gitu. Dan struktur kita untuk second ball jelas tidak siap. Jadi strukturnya masih seperti mau build up konstruktif, tapi bolanya malah bola-bola long pass gitu. Pada akhirnya kita malah jadi sering kehilangan bola. Oke, itu dia sesi build up-nya yang saya amati kemarin. Berikutnya di sesi goal scoring. Kita pada pertandingan melawan Qatar kemarin hanya 1 kali melakukan shot on target. Itu pun melalui Beckham. Yes, itu melalui Beckham. Nah, kita berhasil penetrasi lewat Witan, lewat Supriyadi dengan kecepatan mereka ya, itu di winger. Apalagi mereka punya kemampuan yang bagus saat 2 lawan 1. Jadi saat mereka berdua winger kita tadi berhasil lolos begitu. Kadang saya hitung 2 kali kehilangan bola sia-sia gitu, si Witan maupun Supriyadi. Karena ya mungkin kalau menurut saya mungkin karena workload dari tanggung jawab mereka gitu dalam permainan ini benar-benar berat juga. Karena di satu sisi mereka harus cover untuk back mereka, di lain sisi mereka juga diandalkan saat menyerang gitu. Seperti yang tadi saya katakan, kedua striker ini tidak punya alternatif lain gitu. Jadi saat mereka dapat bola langsung tengok kanan tengok kiri cari Witan, cari Supriyadi. Jadi sehingga kedua winger ini sering naik turun. Saat bertahan mereka pressing dari bawah. Saat menyerang mereka harus segera naik dan mengeksekusi, memberikan umpan-umpan kepada kedua striker kita. Dan yang saya lihat kedua striker kita ini tidak ada yang punya kecepatan. Jadi setelah saya pikir-pikir ya wajar begitu. Kenapa pada akhirnya mencari Supriyadi dan sorry ditambah. Memang kalau pakai 4-4-2 memang kok tugas dari flank kanan flank kiri, wing kanan wing kiri ya ketika bertahan dia turun, ketika menyerang dia naik. Emang untuk 4-4-2 ini memang butuh kondisi fisik yang prima, makanya benar Sinteyong ningkatin kondisi fisik mereka. Cuman tetap masih ada kekurangan. Kelebihan kita pemain kita lebih cepat, setuju nggak? Setuju. Witan terus Supriyadi lebih cepat. Cuman kita lemah di Arhan. Kita lemah di satu hal apa? Kita lemah di decision making.
decision making dan apa? Ball possession lemah banget. Ya, Ball possession lemah banget. Padahal dengan, ya itu kaitannya dengan decision making kan. Decision making itu ada di bagian dari ball possession. Jadi padahal kalau dengan kemampuan fisik, kemampuan berlari, kita punya kapasitas. Cuman decision making dalam ball possession itu kita jelek banget. Jelek banget. Ya termasuk ya gol kita terjadi karena itu. Oke, lanjut coach. Terima kasih coach. Nah, jadi seperti yang sudah tadi dijelaskan, kita kesulitan karena kedua winger, yaitu 2 kali, baik Witan maupun Supriyadi, setelah masuk ke area final third, mereka malah kehilangan bola. Loose touch, ini dari Supriyadi juga ada pergerakan, dia melewati 2 orang, bagus sekali gerakannya, tapi kemudian saat waktunya memberikan passing, crossing, bolanya malah hilang. Jadi kita kesulitan buat Indonesia, maksud saya kesulitan untuk buat peluang. 1 shot on target, sisanya 2 shot on target, 1 dari open play, 1 lagi dari set piece throw in itu. Nah, berikutnya di transisi negatif, transisi dari bertahan ke menyerang, key problems Indonesia yang saya lihat saat transisi negatif adalah kedua gelandang tengah ini berdiri seringkali sejajar, baik Brilian maupun Beckham ini berdiri sejajar. Dan tidak ada pembagian tugas yang jelas. Siapa yang rest defense, siapa yang antisipasi counter attack. Yang saya lihat seperti itu. Jadi mereka saat menyerang dua-duanya naik. Dua-duanya naik melewati garis tengah, dan karenanya lini pertahanan Indonesia maksud saya terekspos dengan mudah. Saat kita build up dan kehilangan bola, lini tengah kita benar-benar bolong. Dan ya ini ilustrasinya. Salah satu peluang yang diciptakan Qatar kena tiang gawang adalah saat kita build up, Indonesia maksud saya, kemudian hilang bola, dan Qatar melakukan transisi dengan sangat cepat, sedang kita lini tengahnya hanya 2 orang, dan dua-duanya dalam satu line yang sama, sehingga tidak bisa berbuat banyak gitu. Nah, jadi sorry, kita sambil diskusi aja ya. Memang formasi dari Sintayong kan 4-4-2 flat, bukan 4-4-2 diamond. Ya. Jadi otomatis 2 gelandang ini ketika menyerang menyerang bersamaan, ketika bertahan juga bertahan bersamaan. Tapi karakter 2 pemain gelandang ini nampaknya dua-duanya lebih ofensif. Setuju ya? Karena itu saya pikir Beckham diganti, karena saya pikir keduanya terlalu ofensif dan tidak ada yang bisa mengambil peran bertahan gitu. Jadi kalau dia karakter kayak Gerrard aja ya, wah mantap. Iya gitu, dan yang setahu saya tuh biasanya memang ada karakter pemain ini biasanya beda jauh gitu. Kalau 4-4-2 biasanya kayak misalnya N'Golo Kante dengan Danny Drinkwater misalnya, atau Fabregas dengan Nemanja Matic. Jadi yang satu memang karakternya bertahan bagus, yang satu lagi karakternya menyerang gitu. Nah di pertandingan ini dua-duanya menyerang, ofensif. Oke, lanjut. Oke, di momen ini terjadi peluang Qatar yang hampir jadi gol, dan berikutnya itu dia sesi transisi negatifnya tadi. Berikutnya saat kita bertahan nih, saat Indonesia bertahan, saat press build up dengan formasi 4-4-2 flat, Indonesia ini mengarahkan Qatar, menurut hemat saya, untuk bermain di flank. Jadi saat satu striker mereka pressing center back yang sedang bawa bola, satu striker lainnya menghalangi progresi bola ke nomor 6. Karena kedua center back Qatar tidak punya niat untuk dribble dan memancing pergerakan striker Indonesia, maka mereka terpancing untuk melakukan passing ke arah 2 fullback yang free. Saat mereka akhirnya melakukan passing, satu winger Indonesia passing dengan curve run menghalangi jalur passing ke tengah. Dia mendatangi fullback yang membawa bola, sehingga opsi yang terbuka hanya passing lurus ke arah winger. Saat pada akhirnya Qatar passing lurus ke arah winger,
Nomor 5 sudah melakukan pressing yang intens dan sulit bagi nomor 7 atau nomor 11 Qatar melakukan progresi bola. Begitu, press build up. Momen berikutnya, Qatar merespon gerakan press build up Indonesia dengan membuat posisi asimetris di fullback. Jadi yang saya lihat kemarin pas nonton, fullback kiri mereka ini seringkali ditahan sama pelatihnya. Hold, jangan naik, maksudnya gitu. Dan mungkin maksud pelatih Qatar adalah agar mereka menang jumlah di first line di area penyerangan pertama ini. 3-4-5 versus 10-9 striker Indonesia. Nah, masalahnya adalah perubahan yang dilakukan Qatar ini tidak begitu berefek pada bagaimana Indonesia bermain. Jadi saat Qatar build up, nomor 5 alih-alih masuk ke tengah dan membuat posisi 3 back yang normal begitu, yang satunya di tengah, duanya di sisi kanan kirinya. Nomor 5 ini stay di zona defense mereka, tapi tetap berdiri posisinya sebagai posisi seorang fullback begitu. Jadi tidak kesulitan untuk Witan pressing dia karena dalam jangkauan pressingnya. Jadi tetap saja, walaupun mereka nomor 5 ini tidak naik, dia dalam zona pressing Witan. Seandainya dia berdiri di antara nomor 9 dan 7 Indonesia, maka ini akan membuat situasi yang berbeda. Dengan begitu, Witan akan bingung apakah saya yang pressing atau nomor 9 yang pressing. Apakah saya harus hold, jaga posisi, atau saya harus kejar bolanya. Nah, karena perubahan ini tidak berarti gitu ya, Qatar tidak bisa membuat banyak peluang. Tapi ada 1-2 momen di mana Qatar pada akhirnya berhasil menembus pertahanan Indonesia saat center back-nya, seperti yang tadi Coach Ruli sampaikan, nomor 3 dan nomor 4, center back mereka berani dribble. Pertahanan Indonesia yang pasif di garis tengah ini akhirnya membiarkan mereka breakthrough sampai ke tengah. Ah, ini dia. Mereka dribble ke tengah dan mencari nomor 6. Pada babak kedua, pada saat situasinya mulai sulit, Qatar mengganti nomor 6 ini dengan posisi nomor 5 yang di depan. Ini nomornya nomor 5. Dia ganti yang 6 ini, holdingnya dia ganti, terus dia nomor 8-nya Qatar dia ganti ke posisi holding. Saat itu situasi sudah mulai berubah karena pemain yang menggantikan lebih baik daripada pemain sebelumnya. Nah, beruntung karena build up Qatar yang gitu-gitu saja, seperti yang tadi Coach Ruli bilang, mereka juga mencari flank, kadang long pass, jadi tidak ada ancaman berbahaya, kecuali satu momen di mana Qatar melakukan ada satu cutback dan itu cukup berbahaya. Ini dia. Sekarang sudah masuk prevent goal. Karena situasi yang sulit tadi nomor 7 sering di double team oleh nomor 11 dan nomor 5 Indonesia. Jadi dia sulit, tapi ada satu momen di mana dia berhasil lolos dari pressing kedua pemain kita dan melakukan cutback ke nomor 10. Nomor 10 shooting. Sayang syutingnya beruntung bagi Indonesia, syutingnya masih melambung. Overall, saat Indonesia dalam shape sempurna, saat kita dalam shape sempurna 4-4-2 yang flat dan rapat, Qatar kesulitan buat peluang. Berikutnya di momen transisi positif, transisi dari bertahan ke menyerang. Saat Indonesia berhasil merebut bola di pertahanan sendiri dari Qatar, ya ini ilustrasinya. Ya, kembali mereka mengandalkan kedua winger, nomor 11 dan nomor 7. Ini bisa dipahami karena dengan space yang begitu banyak harus segera dimanfaatkan transisi dari bertahan ke menyerang ini, maka mungkin alasan yang paling masuk akal adalah kasih bola ke pemain yang paling jago dribble, pemain yang paling kuat tahan bolanya, pemain yang punya kecepatan,
Jadi nomor 11 dan nomor 7 selalu dikasih bola. Mereka prioritas utama saat Indonesia berhasil mendapatkan bola dari Qatar. Jadi artinya, sorry dipotong lagi. Ya, Coach. Jadi artinya untuk lebih baik lagi apa yang harus kita latih nantinya? Misalnya Indonesia ketemu Qatar lagi. Oh ya, misalnya Indonesia ketemu Qatar lagi. Saya pikir perlu ada pembagian peran yang jelas. Misalnya saat mulai transisi nomor 5 misalnya dapat bola seperti ini, nomor 5 dapat bola, nomor 6 bisa drop. Nomor 11 bisa naik. Sehingga garis pertahanan Qatar nih tidak ikut naik. Kalau 11 turun, maka nomor 2 ikut turun ke sini, jadi sehingga sulit bagi Indonesia untuk bisa nama latihannya apa supaya bisa berikutnya bisa menang dengan lawan Qatar? Materi latihannya apa? Materinya build up, Coach. Build up. Ya. Lebih ke build up apa lebih ke counter attack? Ya, sorry Coach, putus-putus. Lebih kepada build up, ya, build up positif atau ke counter attack? Ya, counter attack Coach. Bukan build up. Bukan. Ya, ini dalam situasi dapat bola. Tapi apa ya? Saya ada yang mengganjal sedikit ini, Coach. Saya juga nggak tahu bagaimana. Tapi menurut saya formasi ini dengan apa namanya? Dengan formasi yang flat dan 2 gelandang ini menurut saya memang agak susah. Kalau build up-nya, kalau kita mau passing dari kaki ke kaki gitu. Jadi memang harus direct. Benar-benar Coach Jul memang mungkin harus latihan counter, tapi ada skema yang jelas. Jadi siapa yang drop, siapa yang lari. Karena jarak yang ditempuh nomor 11 dan 7 dari garis tengah ini sampai ke atas menurut saya terlalu jauh. Jadi nggak realistis buat mereka untuk menopang counter attack sendirian gitu, Coach. Oke, lanjut Coach. Ya, begitu transisi positifnya. Ya, mencari nomor 11. Dan ya 11 biasanya melakukan 1-2 give and go. Tapi karena jarak yang terlalu jauh, jadi sering melakukan kesalahan-kesalahan yang seperti tadi disebutkan. Oke, peluang kita tercipta dari set piece. Dari set piece throw in yang dilakukan Arhan ini ada 2 kali peluang berbahaya, dan dua-duanya dari posisi yang sama. Dua-duanya disundul bola throw in-nya oleh Sadam Ghaffar, striker Indonesia. Dan 1 shot on target, 1 lagi jadi gol. Ini ilustrasinya. Ya, itu dia Coach. Mungkin mohon maaf kalau tidak sempurna. Demikian presentasinya, terima kasih. Oke. Luar biasa ya. Coach Ilyas, Coach Ilyas. Halo Coach. Udah bisa presentasinya? Coach Setio presentasinya udah di stop presenting. Oke, ya. Stop sharing. Yes, Oke. Sudah. Coach Ilyas sudah bisa belum? Belum ya? Oke. Langsung aja saya ya. Ya Coach. Saya juga nggak sedetail Coach Satrio, nggak sedetail Coach Ruli, tapi saya secara garis besarnya aja, garis besar untuk presentasi apa aja sih, poin-poin apa aja sih yang perlu kita presentasikan gitu. Jadi lebih bagus lagi kalau dipresentasikan secara detail ya, seperti Coach Ruli juga, dan penjelasannya juga seperti Coach Satrio. Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Kelihatan Coach, kelihatan. Ya, jadi yang pertama untuk analisa kita analisa satu tim aja. Ya, untuk menganalisa itu kita analisa satu tim aja. Jadi misalnya kita memang ditugasin untuk analisa Indonesia, ya kita analisis Indonesia. Artinya
kalau di situasi realnya misalnya besok kita lawan Persija, ya kita analisis Persija aja, nggak usah lawannya Persija. Nah, untuk menganalisis Persija itu nanti akan bermanfaat bagi kita untuk menentukan latihan apa yang kita gunakan, antisipasi mereka bermain seperti apa, pemain-pemain mereka bagaimana ketika bertahan, ketika menyerang, ketika bola mati, pemain-pemain kuncinya itu seperti apa. Nah, itulah kenapa kita menganalisis satu tim aja. Jadi tujuannya adalah untuk next match kita lah, pertandingan berikutnya kita. Oke. Kemudian kalau secara ini kita juga harus butuh informasi umumnya seperti apa. Kita ketahui Indonesia lawan Qatar itu berlangsung di stadion Zagreb ya, 20 September ya, terus jam 9 malam. Nah ini formasinya ya, kita 4-4-2, terus pergantian pemainnya juga ya, siapa yang masuk siapa yang keluar ya, kita juga tulis ya nomor-nomornya. Jadi nanti Coach Satrio untuk berikutnya nomornya udah bukan nomor Villanesia lagi, nomornya sesuai real. Ya, Coach. Nomor yang benar-benar ada dalam pertandingan itu. Nah, oke, formasinya juga tadi sudah dibahas ya. Formasi kita ketika menyerang bisa 2-4-4 atau 2-4-2-2 ya, formasinya sebenarnya formasi lama ya. Formasi 4-4-2 lama, tapi untuk formasi ini butuh stamina yang prima, fisiknya harus luar biasa. Fisik dan ketenangan yang terutama. Karena kalau di sini markingnya mereka zona marking kan. Iya. Oke. Indonesia formasi seperti ini, kita lihat nomor-nomornya ya. Jadi kita perjelas lagi dengan nomor. Kalau Coach Rili juga lebih bagus lagi, ditulis namanya juga. Ya, lebih bagus lagi. Oke, kita lanjut ya. Ketika bertahan ya, kadang-kadang 4-4-1-1 ya, atau si Brave agak turun, Sadam yang stay di atas, atau 4-4-2 tapi agak turun ke bawah. Ya, transisi positifnya kita punya cepat transisinya ya. Pemain kita cepat-cepat, cuman kekurangan kita satu, ball possession kita jelek. Ya, ini satu momen di mana si Beckham bisa syuting ya. Satu-satunya shot on goal itu ya, coaches ya. Halo? Iya, Coach. Coach. Nggak ada lagi ya, nggak ada Nggak ada dari open play, nggak ada lagi. Jadi kurang lebih seperti itu transisi negatifnya. Ya, ini attacking set piece-nya. Ya, kita formasinya kita lihat tuh ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 di dalam kotak penalti, 6, 7, 8 sebelah sini. 8 sebelah sini ya, sorry. Sama 2 di garis tengah. Nggak kelihatan dari sini nih. Mestinya digambar lagi, cuma nggak sempet. Ya, kita harus ini attacking set piece-nya. Ya, tadi dari corner kick, ini dari free kick ya. Ini sekarang 6 di dalam kotak penalti. Ya, ada 1 di 6 di dalam kotak, 1 di luar, 2 di garis tengah. Ya, ini defendingnya juga ketika kita bertahan. Ya, ini sebenarnya sama aja ya, hampir semua tim juga ketika defending pasti menempatkan hampir semua pemainnya di dalam kotak penalti. Kalau dari kedisiplinan bola mati sih bagus ya, baik bertahan atau menyerang ya. Kita lihat corner kick ya, 9 orang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 termasuk kiper ya, hanya si Sadam aja yang di luar kotak. Oke. Ini how to score ya, kita bikin golnya seperti apa ya. Kita lihat banyak pemain Qatar, tapi kita tetap bisa bikin gol. Ya. Iya. Ya. Jadi
Kalau saya jadi pelatih Qatar, ya itu tadi Coach Ruli, kita jangan bikin throw in. Iya. Ya, terutama di sepertiga area pertahanan sebelah kanan ya. Karena apa Arhan akan selalu ada di situ untuk throw in ya. Kalau di sisi kanan dia nggak ngambil sampai ke sana dia. Oh, kalau kanan dia malah enggak, Bang? Nggak berani. Enggak. Bagus yang ngambil. Jadi dia khusus di sini aja nih, area dia di sini aja, nggak ke kanan. Ya, kemasukan juga kita udah lihat tadi momennya ada. Ini kekuatan dari tim Indonesia nih. Setuju nggak kekuatannya? Ya, set piece dari bola mati. Ya. Throw in. Lemparan ke dalam. Setuju nih ya kekuatan Indonesia ya? Iya. Setuju. Ada lagi nggak yang mau ditambahin? Pelatih Piala Dunia. Iya, kualifikasi. Ya bisa jadi, bisa jadi kan? Iya. Kita masukin. Pelatih kita coachnya ya Piala Dunia world class coach. Bisa kita tambahin. Buktinya dia dengan pakai formasi yang benar-benar baru bagi tim Indonesia bisa ada progres kan? Pakai 4-4-2. Iya. Artinya dia punya kualitas gitu kan. Nah, ini kelemahan ini yang tadi sudah kita bahas sama-sama ya. Jelek, ball posisinya jelek sama transisi ke bertahan. Ya, transisi ke bertahan jelek ya karena itu tadi yang Coach Satrio bilang karakter flank kita dua-duanya memang lebih menyerang, pas penyerang lebih ofensif. Tapi gelandang tengah kita juga dua-duanya ofensif juga. Jadi transisinya untuk bertahan jadi jelek. Iya. Oke. Nah, ini yang kita lupa, pemain kunci. Nah, nanti untuk kedepannya kita analisis penting nih, karena kita bagaimana antisipasi pemain kunci ini, gitu kan? Setuju nggak pemain kuncinya kemarin key playernya si Arhan? Iya. Hah? Iya. Setuju ya. Ini apa yang terjadi di lapangan kemarin? Pemain kunci di set piece. Enggak juga. Lihat dia bertahan, dia kuasain bola, dilihat dia. Ini lagi 1 lawan 1 loh, bertahan. Oh. Ya, kita ulang lagi ya. Dia nggak passing ke kiper. Dilewatin. 1 lawan 1. Resikonya kalau kerebut apa? Fatal. Ya kan 1 lawan 1 kan? Iya, 1 lawan 1 dengan kiper. Artinya dia bagus dalam penguasaan bola, dalam bertahan bagus. Ya, jadi bukan hanya set piece saja ya. Ya. Lihat. Tuh, lihat sliding dia. Hampir serangan dari kanan selalu digagalin oleh bek kiri kita. Ya. Iya. Ini kita lihat beberapa kali kita dapat lemparan ke dalam. Ya. Ini yang pertama. Nah, ini yang jadi gol. Ini yang jadi gol. Gol. Ya. Dan ini masih yang gol tadi, ya. Ya, ini yang ketiga. Ini yang keempat. Ya. Gila, ada 4 throw in. 1 jadi gol. Ya, jadi spesialis berarti kenapa Coach Sinteyong manggil dia ke tim senior kan dia salah satu pemain dari PSIS U20 yang main ke senior ya. Ya. Ya berarti penglihatan atau penilaian Coach Sinteyong memang luar biasa. Dia yang menemukan potensi pemain ini kan. Kita pelatih Indonesia mana ada yang sampai bisa angkat pemain dari U20 langsung ke senior, nggak ada yang berani. Iya, berani atau enggak ya jadi coach ya biasanya ya. Iya berani kan atas dasar punya penilaian tersendiri kan. Dan ini secara jelas kita lihat ini pemain luar biasa. Betul.
Jadi keputusan Sintayong promosikan dia ke tim senior memang tepat. Layak dipertanggungjawabkan secara profesional. Oke. Terus juga berikutnya yang harus kita ini dalam presentasi untuk nanti di tim profesional. Jadi analisis juga itu harus dibarengi dengan apa sih yang harus kita kembangkan, harus kita perbaiki, ya. Dan tentunya transisi dari bertahan ke menyerang itu dengan kita benahi dengan latihannya efektif counter attack. Ya, counter attack itu ada macam-macam, ada yang solo, ya kalau kita punya satu misalnya kayak Cristiano Ronaldo, oke lah solo counter attack atau Messi. Tapi ini kita lebih bagus kolektif. Ya, kolektif artinya ketika melakukan counter attack 6 orang kita harus terlibat. Ya, kalau dengan formasi 4-4-2 jadi 2 striker di depan dan ya 4 gelandang. Itu harus terlibat kolektif. Kaitannya dengan kolektif ya dengan ball possession. Jadi ketika counter attack usahain jangan sampai bola hilang. Nah, itu dulu yang kita perbaiki. Counter attack-nya bisa nggak langsung counter attack tapi kolektif, penguasaan bolanya nggak hilang. Nah, ketika sudah bisa berhasil bikin gol, yang kedua adalah transisi dari menyerang ke bertahan. Ya, gimana caranya kita langsung lakukan pressing setelah kehilangan bola di area tengah. Ya, kita kan sering nih bertahan dapat bola, begitu mau build up lagi, mau transisi ke menyerang, hilang, bertahan lagi, dapat bola mau menyerang, hilang lagi. Berapa kali tuh sering tuh, ya. Jadi ball possession juga jelek. Nah ini belum saya bikin ya latihannya efektif counter attack. Nah ini ya, jadi latihannya tuh ya seperti ini, ya. Pertama kita ball possession dulu, misalnya 10 lawan 10 di tengah, ya. Terus ketika bola hilang, gimana caranya langsung pressing. Ya, langsung pressing supaya bola tidak bisa sampai ke area pertahanan kita. Ya, coaching point-nya dari pressing. Ya, kalau bisa ketika bola dilawan langsung double teaming. Ya, kalau memang dia bisa lewat, kita paksakan untuk bikin pelanggaran tapi di area tengah. Kalau misalnya ini, ya, jangan sampai dia masuk ke area seperti ini karena tapi kalau lawan bisa masuk ke area pertahanan kita hindari pelanggaran. Ya, jadi ya kurang lebih seperti itulah. Ya poin-poinnya seperti itu poin-poinnya. Jadi saling setiap pelatih di grup ini saling melengkapi semuanya ya. Jadi Coach Ruli, Coach Satrio, ya. Kalian punya apa yang nggak ada di presentasi saya, demikian pula juga sebaliknya. Jadi kalau saling melengkapi kita jadi satu tim yang kuat.